Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Oke, kita lanjut lagi di konten Marathon Chapter. Di chapter kali ini, hal yang ditakutkan oleh Yoichi akhirnya benar-benar terjadi ke All For One, di mana hal ini sangat mengerikan sekaligus menjijikan. So, tak perlu berlama-lama lagi, di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, kita akhirnya tahu kalau penyebab kematian Yoichi, sang pewaris One For All pertama, pelakunya tidak lain adalah si All For One itu sendiri, di mana Yoichi dilumat dengan sangat-sangat brutal oleh All For One. Kekuatan yang dipakai oleh All For One ini adalah kekuatan yang sama saat All For One hampir membunuh Hawks di beberapa chapter sebelumnya. Meskipun begitu, Hawks yang dibunuh justru adalah Fata Morgana, tapi di chapter kali ini ditunjukkan bagaimana kekuatan tersebut membunuh targetnya. Sungguh mengerikan. Kedua, pasca All For One yang membunuh adiknya sendiri, kini membuat All For One dendam kesumat ke Kudo, yang mana bagi All For One, Kudo adalah penyebab dari tewasnya adiknya. Kemarahan All For One ini juga bukan karena Yoichi adalah adiknya, melainkan bagi All For One, Yoichi adalah alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini sebenarnya masih menjadi kejanggalan, sebab jika quirk stockpiling yang diberikan oleh All For One ke Yoichi hanyalah quirk yang sepele, lantas mengapa All For One benar-benar gila sekali dalam menjaga Yoichi sebagai asetnya? Lalu, apakah quirk stockpiling memiliki rahasia tersendiri? Entahlah, semoga di chapter ke depan bisa dijawab. Ketiga, kita ditunjukkan dua kondisi All For One di sini. Kondisi pertama menunjukkan kalau di zaman ini All For One sudah menjadi big bad villain, ditandai dengan tempat All For One yang berada di atas gedung tertinggi. Kemudian di kondisi kedua, All For One ternyata baru menyadari bahwa Yoichi adiknya ternyata memiliki quirk faktornya tersendiri, dan All For One tidak menyadari itu sedari dulu. Nah, di sini juga terungkap bahwa quirk faktor Yoichi tidak terdeteksi. Itu disebabkan karena quirk faktornya yang terlalu samar, sampai-sampai All For One mengira kalau Yoichi tidak punya quirk sama sekali. Oh iya, jika kalian lupa, Yoichi memiliki quirk bestowal, yakni quirk yang fungsinya hanya bisa menerima dan memberi. Dan berdasarkan dari fungsinya, berarti inilah sebab mengapa quirk Yoichi tak terdeteksi oleh All For One, karena memang tak berguna apabila Yoichi tak punya quirk selain bestowal. Simpelnya, quirk bestowal ini hampir sama dengan All For One, namun bedanya bestowal bisa meningkatkan quirk lain di dalam tubuh penggunanya hingga mencapai taraf awakening. Keempat, ini belum jelas tapi mari kita rincikan. Di sini All For One mempertanyakan bagaimana bisa dia tak mendeteksi quirk Yoichi. All For One beranggapan bahwa ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi Yoichi sejak dalam kandungan akibat All For One yang mengeksploitasinya. Lalu argumen yang lebih kontra pun kemudian muncul. All For One mengira bahwa jangan sampai All For One sendirilah yang menyerap quirk Yoichi, sehingga Yoichi nampak tidak memiliki quirk. Ini aneh sekali sekaligus menjadi asumsi baru. Jangan sampai selama ini quirk yang All For One gunakan untuk mencuri, menampung, dan memberikan quirk justru adalah quirk milik Yoichi yang dia serap sedari dalam kandungan. Kalau memang asumsi ini benar adanya, berarti kita bisa beranggapan kalau salah satu motivasi All For One ingin merebut One For All adalah untuk menyingkirkan antitesis dari quirk All For One. Ya, tentunya ini jadi pertanyaan baru yang makin lama justru makin membingungkan. Tapi bagaimana menurut kalian? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Kelima, rupanya proses perpindahan quirk Yoichi tidak langsung disadari oleh Kudo. Malahan yang menyadari fenomena perpindahan quirk ini adalah sang pewaris ketiga One For All, yakni Bruce. By the way, Bruce di sini belum diwariskan One For All sama Kudo. Lantas bagaimana Kudo menyadari bahwa quirknya sekarang bertambah satu lagi? So, Kudo awalnya tidak menyadari bahwa quirknya bertambah, melainkan yang muncul adalah tekad Yoichi. Tekad ini dimanifestasikan ke dalam bentuk proyeksi pikiran, di mana dalam proyeksi pikiran ini, Yoichi membeberkan tujuan baiknya bahwa kekuatan yang dimilikinya yang serupa dengan All For One bisa menjadi sesuatu yang paling baik di dunia. So, inilah awal di mana One For All mulai dibentuk dengan Kudo yang sadar kalau quirk dan tekad bisa diwariskan ke orang lain, dan di samping itu, All For One juga gencar merebut One For All dari satu pewaris ke pewaris lainnya. Keenam, ini mengonfirmasi yang terjadi di chapter sebelumnya, di mana All For One mengira kalau Bakugo adalah Kudo yang dia benci.
Di sini terungkap pula kalau All For One sudah membumi hanguskan orang terdekat dari Kudo, sehingga harusnya Kudo tak punya keturunan yang sampai ke Bakugo. All For One juga menyadari kalau yang dia lihat dari Bakugo soal Kudo adalah tekad yang sama, sehingga selain mirip, Bakugo memiliki kesamaan tekad dengan yang dimiliki oleh Kudo. Lantas, apakah hal ini menjawab kalau Bakugo bukan keturunan dari Kudo? Sebenarnya belum sepenuhnya. Menurut saya, bangkitnya Bakugo dari kematian saja itu masih menimbulkan kejanggalan. Jika kalian ingat, Bakugo saat tewas sempat bertemu dengan kesadaran Quirk All Might. Lalu sekarang, apa guna kemunculan kesadaran All Might itu? Apa implikasinya pada Bakugo? Kan Bakugo bangkit berkat ledakan dari Quirknya sendiri. Ya, ini masih menjadi plot yang perlu dipertanyakan. Dan terakhir, jurus terakhir All For One akhirnya ditunjukkan, yakni Full Factor Release All For One Goal. Jurus ini adalah cara All For One untuk mengeluarkan ribuan kemampuan Quirk yang dia miliki, sehingga lahirlah jurus yang menampakkan seluruh individu dari Quirk yang ada di dalam All For One. Kalian bisa lihat sendiri di sini, ini sangat-sangat mengerikan dan menjijikan. Oh ya, satu lagi, hampir lupa saya. All For One ini harusnya sudah mati. Harusnya ya, karena ditunjukkan pada satu panel, All Might berhasil menunjuk All For One sampai kepalanya hancur berantakan. Dan dari panel ini kita ditunjukkan sekilas bagaimana All For One pertama kali dikalahkan oleh All Might. Namun yang aneh di sini, jika kalian perhatikan di panel ini, mayat All For One yang tergeletak di depan Dr. Ujiko tiba-tiba didatangi oleh satu sosok misterius. Hal ini semakin didukung dengan ekspresi Dr. Ujiko yang keringat dingin saat didatangin. Pertanyaan yang paling krusial adalah, siapa dia? Apa dia? Dan kenapa ada dia? Apakah dia adalah villain di atas All For One? Atau apa sebenarnya dia? Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.